Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah kita sampaikan bahwasanya memberikan sebuah perintah kepada kita untuk selalu melaksanakan ibadah kepadanya dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah ini merupakan sebuah modal yang sangat besar untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat. Ketika kita melaksanakan segala macam bentuk ibadah kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang paling utama, yaitu niat. Ini hal yang kecil kelihatannya, tapi banyak dilupakan oleh umat Islam ketika mereka beribadah. Padahal pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah, niat ini merupakan sebuah pokok inti dari sebuah ibadah. Sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, ketika niat itu tidak baik, pondasi niat tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang kita bangun di atasnya menjadi ibadah yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hal itulah pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit melihat dan meluruskan begitu pentingnya niat ternyata dalam sebuah ibadah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, al-hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini pemirsa media Multazam dijelaskan bahwasanya niat itu adalah pondasi dari segala amal ibadah. Sesungguhnya niat itu merupakan awal dari sebuah ibadah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah kita tergantung kepada niat kita. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apa yang niatkan oleh seorang hamba itulah yang akan diraih. Nah, kita kembalikan kepada ibadah. Ibadah yang sudah kita pahami maknanya, sudah kita mengerti maksudnya, kemudian kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, akan bernilai di hadapan Allah ketika niat ini baik. Karena Rasulullah SAW mengatakan niat ini merupakan sebuah pondasi yang paling pokok dalam ibadah kita. Dan bahkan juga para ulama-ulama terdahulu sebelum kita pun juga banyak menjelaskan, ya, banyak ucapan-ucapan mereka yang luar biasa tentang masalah niat. Salah satu contoh misalnya ucapan para ulama salaf sebelum kita, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, ta'allamun niyyah fa innaha ablaq minal amal. Pelajarilah niat. Pelajarilah niat karena sesungguhnya niat tersebut lebih dahulu sampai ke sisi Allah dibandingkan perbuatan yang kita lakukan. Apa yang sudah kita niatkan di hati kita yang baik, maka niat itu lebih dulu sampainya kepada Allah dibandingkan perbuatan kita. Oleh sebab itulah Islam juga menjelaskan, ketika ada seorang muslim berniat yang baik, maka Allah sudah menulisnya, mencatatnya, walaupun perbuatan ibadah itu belum kita laksanakan. Begitu luar biasanya Islam membahas tentang niat. Ya, para ulama sebelum kita menjelaskan tentang niat ini harus kita pelajari. Bahkan pemirsa media Multazam, niat itu dikatakan, ya, tusaghiru al-qalil, tusaghiru al-kabir, akan mengecilkan sesuatu yang besar, wa tu'azzimu al-qalil, bahkan membesarkan sesuatu yang kecil. Ketika seorang muslim dia melakukan sebuah perbuatan dan kecil perbuatannya, sedikit perbuatannya, karena niatnya ikhlas karena Allah, menjadi besar ibadah tersebut di sisi Allah. Walaupun banyak seorang muslim melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, tapi ketika niatnya tidak benar, maka ibadah yang besar itu akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya niat di dalam kita beribadah. Bahkan juga niat perlu kita ingat, karena niat ini adalah tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya dalam hati, karena dalam hati kita, maka perlu kita luruskan. Sehingga ulama-ulama sebelumnya juga menjelaskan, ya, bahwasanya niat ini bisa membedakan. Maka Islam pun juga memperjelas bahwasanya niat ini bisa membedakan mana ibadah, mana yang bukan ibadah. Sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya,
ibadah itu ada ibadah yang disebut dengan ibadah makhdah dan juga ada ibadah ghairu makhdah. Dan ibadah yang ghairu makhdah itu adalah yaitu ibadah yang mana perbuatan harian kita yang kita niatkan untuk ibadah. Sehingga niat itu ternyata bisa membedakan mana yang ibadah, mana yang bukan ibadah. Semakin kita jadikan segala aktivitas kita, kehidupan kita sehari-hari, kemudian kita niatkan untuk ibadah, maka di situ insya Allah niat inilah yang menjadi pokok utama perbuatan kita berubah menjadi sebuah ibadah. Pemirsa media Multazam, oleh karena itulah di hari-hari ini dalam keadaan yang sangat luar biasa ini Allah berikan ujian kepada kita supaya amal ibadah di waktu-waktu yang senggang kita lakukan ini menjadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbaiki, mendahulukan, menyempurnakan niat yang sudah kita miliki supaya amal ibadah yang kita lakukan walaupun tidak begitu banyak yang bisa kita laksanakan dengan ilmu yang kita miliki, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas karena Allah, tulus lillahi ta'ala, akan menjadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad selalu menyampaikan di hadisnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya, karena niat inilah inti dan pokok pondasi utama ibadah seorang muslim. Dan kita sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa media Multazam, maka jangan lupa selalu memperbaharui niat. Jangan lupa selalu untuk menjaga niat kita. Jangan lupa untuk selalu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang paling tinggi, tidak ada ibadah yang paling bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya yaitu dengan niat lillahi taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu samii'un alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.